87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan Sana Perompat Seberataan dimanapun Buhan Pian berada pagi hari ini, selamat Baisukan ya. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi tentunya di program Pantiran Baisukan untuk di hari ini ya, edisi hari Jumat ya, tanggal 22 November 2024. Bersama Mada kami kawani Buhan Pian Seberataan di pagi hari ini dengan tentunya sudah ada narasumber yang insya Allah hari ini kita membahas tentang topiknya adalah falsafah hidup orang Banjar. Mbak Iman, Mbak Untung, dan Mbak Tuah. Tentunya tiga kata ini sudah sangat sering ya ibaratnya sudah sangat sering diucapkan oleh orang tua ke anak, atau juga kita ngerancak mendengar orang-orang nyambat ini mungkin khasnya kota Banjarmasin, Mbak Iman ya gitu ya. Kita akan bahas nanti bersama dengan dua narasumber dari UIN Antasari ya. Jadi Buhan Pian insya Allah nang hendak bergabung juga ada. Persilahkan di 0511 3252 atau di 0895 3405 0959. Baik, kita sapa dulu terlebih dahulu Buhan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada Pak Zainal ya. Sehat Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke studio Pak Zainal. Ya, sama-sama. Perjalanan ke sini aman? Aman. Lancar ya, terkendali ya. Baik, nah hari ini Pian membawa anak buah lah. Iya, siap. Anak didik Kak Putri ya. Iya. Apa kabar Kak Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini ternyata orang asli Banua juga ya. Jadi kita penting bahasa Banjar aman ya kalau nih Pak? Aman. Orang Banjar juga kalau Pak? Siap. Orang sungai. Sama badannya berdua sungai kalinya lah. Siap. Jadi kita penting bahasa Banjar aja. Ini pas benar lah kita membicarakan tentang falsafah orang Banjar gitu ya. Kada pernah lepas pada Biman Bentung Batu. Kadang kakanakan bilanya pina ada melincang sedikit ya kalau anakku jabe Iman Bentung Batu aja, kadang diucapkan oleh orang tua ya. Mungkin menjadi doa dan semacamnya ya. Nah, kita bahas hari ini bersama dengan Bapak Zainal dan juga Putri. Bagaimana ini Pak kalau dalam segi sejarahnya mungkin ya? Sekian yang pertama dulu ya dari segi orang Banjar gitu ya. Orang Banjar. Ini kan kalau yang berdasarkan data statistik ya tentang penduduk di Kalimantan tuh yang paling majoritas orang Banjar gitu ya. Jadi data di tahun 2010 tentang komposisi etnik itu yang Banjar 26% gitu ya. Kemudian di Dayak 22%, Melayu 11%, Jawa 8%, Batak 7%, sisanya 4% yang lain gitu ya. Yang lainnya gitu ya. Jadi kalau berhitung dari segi jumlah yang paling majoritis adalah orang Banjar gitu ya. Iya betul. Biasa kan tinggal di Kalimantan Selatan tuh paling banyak benar. Gitu ya. Kemudian di Kalimantan Timur gitu ya. Terus sebagian di Kalimantan Tengah dan yang lain menyebar gitu ya di tempat-tempat di Kalimantan. Jadi nyaris ada semua orang Banjar gitu. Bejur. Ya itu. Hubungan kula-kula seorang. Iya. Dan biasa kan orang Banjar tuh pertama bahasa Banjar. Bejur. Itu bagian dari kriteria. Terus yang keduanya nih beragama Islam mayoritasnya gitu ya. Religiusitasnya tinggi nih. Iya, bahkan di beberapa penelitian dari luar tentang misalkan Dayak gitu ya. Katanya ketika ada dari yang saudara kita yang di sebelah gitu ya, masuk ke Islam itu kayak jadi orang Banjar gitu ya ini penelitian dari dapat dari peneliti luar gitu tentang kita gitu ya. Jadi orang Banjar tuh kadang identik dengan tadi kan bahasa, kemudian dengan keagamaan, yaitu agama Islam. Makanya tadi kan relate dengan tadi istilah Baiman tadi. Iya, bujur Baiman. Baiman. Kenapa cuma di Banjar ya? Kalau Baimannya nih sampai iman ya, tadi di bawah. Tadi memang kekhasannya tadi gitu ya, agamis gitu ya. Nah, yang kedua mengenai falsafah hidup gitu ya. Tadi kan itu bagian dari kayak semacam pedoman hidup, kemudian pegangan hidup gitu ya, atau cara hidup orang Banjar gitu ya. Jadi tidak lepas dari 3 macam yang tadi kan yang kita bicarakan ya. Baiman, jadi ada istilah Baiman, ada istilah Bauntung, ada istilah Batuah gitu ya. Ini khas Banjar.
Kadang disingkat kalau yang di Martapura ya diserahkan Taluba gitu ya. Taluba. Taluba tuh ya. Talunya talu Bang lah. Talu 3. Mbaknya ini mbak lah. Taluba, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah. Jadi ini Banjar benar gitu ya. Iya, taluba. Taluba gitu ya. Ini kan saya kira bagian dari ini ya, bagian dari apa kayak semacam di Martapura itu ya tentang apa namanya yang moto Martapura gitu. Iya, nggih. Taluba gitu ya. Dan secara esensinya, secara isi juga kita akan menemukan gitu ya di tempat-tempat lain yang ada orang Banjarnya gitu ya. Kata Mbak Iman, Bu Untung dan Batuah ini gitu ya. Okay. Okay. Kalau dari Kak Putri sendiri nih sebagai seorang anak muda ya. Gen Z ya. Iya, Gen Z ya. Sudah masih sering dengar kata Bu Iman, Bu Untung, Batuah, Kak? Kalau sekarang udah lumayan jarang nih, apalagi sekarang kan tinggal di Banjarmasin nih. Kayak mungkin berkumpul sama orang-orang yang di luar dari Kalimantan itu udah lumayan jarang mendengar kata Mbak Iman, Mbak Untung, Batuah tadi. Kalaunya di kampung nih, karena kan ulun itu tinggal sama nenek ya, sama nini. Orang tua ulun itu merantau di Kalimantan Tengah. Jadi kalaunya di kampung itu masih dasar rancak benar mendengar, apalagi dari nenek tadi. Ketika apa biasanya Kak Putri mendengar kata-kata yang diucapkan? Iya dasar mungkin pas ulun lagi koler banget nih bagawian. Jadi Jarsidin Untung Batuah benar anak ini Jarsidin. Ibaratnya itu untuk menghindari kata-kata kasar. Jadi digunakan istilah tersebut. Ya, itu tadi dia gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kita kan kadang yang spontanitas tuh ya. Itu menghindari yang negatif yang muncul kan jadi doa kali kita gitu ya. Jadi memang membiasakan orang-orang Tohbahri itu dengan istilah ini gitu ya. Mbak Iman, Mbak Untung gitu ya. Kalau Betuah kan serang rame di Upin-Ipin ya. Betuah budak nih. Cuma tuh lain dalam konteks kita lain. Lain kalau lain. Cuma mungkin sama anunya, sama pengucapan katanya. Ya, Betuah budak nih gitu ya. Kalau di Banjar apa gerang artinya nih, Pak? Sebuting dulu dari awal dulu ya. Yang dari pertama kan Mbak Iman. Mbak Iman itu ya tadi sama dengan kata agamis ya, atau orang yang beragama. Kadang dimudahkan dengan istilah Mbak Iman, karena ketika orang itu kan Mbak Iman ya udah beragama gitu ya. Nah konteks di masyarakat Banjar pastinya orang yang beragama Islam ya, atau minimal berKTP Islam gitu ya. Itu berKTP Islam ya. Nah biasanya kan kalau di kita lebih dalam sih Mang gitu ya, Mbak Iman itu yang semangatnya. Jadi kalau orang Banjar itu kan biasanya kalau dalam banyak hal itu mesti berhubungan dengan keagamaan gitu ya. Jadi kalau ini juga kadang juga ada sisi positif ya, dalam artian ini menjadi menjadi mewarnai lah gitu ya kehidupan orang Banjar dalam keseharian. Mesti ada unsur keagamaannya gitu ya. Cuma karena ini menjadi juga kan tadi kan misalnya ketika orang atas nama agama bisa tertipu juga gitu ya. Karena kan misalkan di masalah politik atau di masalah-masalah yang lain gitu banyak ya. tuh bawa isu macam-macam atau misalnya untuk yang arisan-arisan apa tuh ya. Betul. Kadang agama gitu ya. Berlandaskan ini katanya gitu ya. Kadang yang paling sering kan misalnya kalau ini dapat umroh, dapat haji. Nah, ini kan juga bagian dari tadi semangat-semangat yang muncul dari kata Mbak Iman tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada imbuhan keagamaan itu lakas tertinggi gitu ya. Jadi kan biasa kan cita-cita orang Banjar tuh naik haji. ini spiritnya dari yang aneh, yang kata Mbak Iman. Jadi kayak bagaimana mengaktualkan iman dalam kehidupan gitu ya. Kan dari rukun iman kan biasa mulai sembahyangan, kemudian puasaan Ramadan kan kita hidup gitu ya. Kemudian haji itu yang menjadi cita-cita utama gitu ya. Kemudian kita juga sangat sering atau sangat akrab dengan berbagai macam perayaan keagamaan. Lebih hidup ketika di Banjar nih ya. Di Banjar ini gitu ya. Apalagi dulu sungai. Kayak bulan Maulid itu bulanan. Nah, ini kan juga bagian dari semangat tadi gitu semangat ya. Semangat keagamaannya itu semangat Mbak Iman gitu ya di kehidupan. Jadi kalau kita bisa mengatakan ya orang Banjar tuh identik dengan semangat semangat keberagamaan gitu ya. Mungkin sama halnya dengan yang kita rasakan juga di akhir-akhir ini, bahkan dari dulu lah. Ibaratnya banyak kalau bebuhan Datu, habis itu bebuhan Habib, ibaratnya bebuhan yang alim ulamanya gitulah. Dikatakan di Banjar ini tersebar banyak malah. Oh ya, emang terkenal ya. Bahkan ibaratnya sampai ke Jawa pun yang kemarin kita di Martapura tuh ya datang tuh banyak ya dari orang-orang luar pulau mahaul ibaratnya gitu kan, ya. Kita kan nih Raja Pecangan ya. Tradisi haul guru sakumpo. Kan
perayaan yang luar biasa ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah terkenal kalau orang Banjar itu memang dalam hal keagamaan itu sangat kuat gitu ya. Top pokoknya sudah. Iya sudah top lah kalau senang gitu toh gitu ya. Iya, jadi mungkin lebih ke nanti orang Banjar ketika di luar Banjar harus mencontohkan ya. Itu Nah, dia, ini nanti itu. yang kita bahas ini lain ya. Ini pasti pengertian ya. Memang tadi kan memang karena identik dengan orang yang agamis, yang religius gitu Iya. ya. Makanya memang idealnya terus menampakkan gitu Iya, ya. betul. Ini juga biasa kan kita temukan dalam misalnya keseharian. Contoh dalam hal transaksi orang berdagang. Iya. Orang Banjar itu kan khas gitu ya. Iya, Jual tebar. seadanya aja. Iya. Atau barilaan. Bar- Itu kan keagamaan bener itu gitu ya. betul, Jadi kayak iya. sama-sama rela kemudian jual seadanya itu kan bagian dari untuk ini juga untuk jadi secara akad transaksi muamalahnya tuh dapat gitu ya. Dapat Nah, gitu itu ya. tuh juga yang di bagian dari refleksi yang tadi yang iman tadi gitu ya, Mbak Iman gitu ya. betul. Jadi mulai dari orang tua ya ketika mendidik anaknya atau mentransformasikan apa yang ajaran keagamaan ke anak kan udah langsung dari tadi kan pernyataan mudahan Mbak Iman anak Mudahan itu baik. kan juga bagian-bagian tadi yang memang diharapkan gitu Iya, ya. heeh. Oke. Baik, dari Kak Putri nih, Mbak Iman sendiri. Mbak Iman itu artinya ya orang yang beriman. Jadi Mbak Iman, orang yang mengucapkan Mbak Iman tersebut mungkin kepada anak-anak mereka, kepada anak cucu mereka dengan harapan mereka itu, anak cucu mereka itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat beragama gitu. Ya setidaknya kalau setidaknya mengetahui dasar-dasar keimanan, dasar-dasar ketauhidan, misalnya kan mengetahui rukun iman yang 6 Iya, tadi. iya. Nah, sehingga mereka itu bisa menjadikan keimanan tersebut fondasi bagi kehidupan mereka gitu. Terus juga bisa mengaplikasikannya bagi kehidupan mereka. Betul. Mungkin yang jadi PR kita bersama adalah pengaplikasian ya, yang Iya, benar-benar betul. ibaratnya jangan sampai hanya sekedar dimuntung, apalagi hanya sebagai patuah ya, kalau ada di anukan itu kadang jadi untuk mada juga, apalagi untuk semua pendengar nih ya. Itu gitu Mbak Iman ya. Nah, kita lanjut ke Mbak Untung. Oke. Pasar Mbak Untung. Salah pula. Untung betul. Untung Mbak Tua. Paket ya. Jadi memang tadi kan yang Mbak Iman tuh kita bersyukur ya tinggal di Kalimantan Selatan gitu ya. Kita untuk belajar agama tuh relatif mudah gitu ya. Jadi majelis taklim tuh di mana-mana ada. Betul. Jadi Saban kita- malam ada. Saban malam ada menakun sama Mendatangi, gitu. bejar, Jadi gitu. kan ibarat tuh proses untuk belajar keagamaan tuh ada. Terus kemudian yang kedua tempat ibadah kadang-kadang mencari pada kita. Betul. Ini Nah, bener-bener ini juga bujur mana Pak? yang di Wadalian tuh ngalih kita Ngalih mencari benar. singgahan Asli. Masjid Nanggar di Jawa gitu ya. Bujur. Terus mungkin di Bujur. jauh-jauh di kita senyamanan. Mungkin seban kampung ada masjid. Itu culture shock juga Pian semalam pas ada berjalan lah ibaratnya ke luar pulau, ternyata Iya. sengalih itu Pak Ai. Ngalih, bejar. Hendak sembahyangnya kayak kan bisa dijama, meskipun bisa dijama tapi karena kita musafir ya. Iya. Hendak mencari tempat sembahyangnya ada serbujur ngalih benar. Memang iya, itu ya yang mungkin nyamannya di kita gitu Iya, ya. Jadi bujur. mau orang hendak kalau sungai itu kan mau hendak singgah mencari bis itu nyaman juga. Bujur. Kan Padahal biasa rest kalau area. pikiran tuh kalau rest area tuh ya di masjid. Masjid singgah tinggi, gitu ya. Nah di betul. Wadaran tuh relatif relatif ngalih gitu Ngalih ya. benar. Di Jawa lumayan Lumayan ngalih ngalih. gitu ya. Mungkin di tempat lain misalnya di Pontianak juga ngalih juga. Kadang kemudian jadi kalau kita aja bersyukur di Kalimantan Selatan majelis taklimnya ramai banyak. Terus yang keduanya juga tadi kan tempat ibadah kadang ngalih mencari. Tinggal orangnya nang mendatangi lagi nang. Hakun gak ada mendatangi ya kan. Nah, Iya jadi kan. secara lingkungan tuh kan sudah terbangun gitu ya. Iya. Terbangun pesantrennya kita banyak Banyak di benar. Kalimantan Selatan gitu ya. Kemudian kalau Ramadan tuh kan hidup ya, pasar-pasar Ramadan itu kan Oke. juga bagian dari ekspresi yang tadi yang iman. Iya. Nah, kemudian tadi yang kedua gitu ya. Mbak Iman beruntung. Ini mungkin sebelum lanjut ke kedua mohon maaf sekali nih Pak. Iya. Boleh kalau menjawab telepon? Oke, siap-siap. Siapa tahu pendengar ada yang ingin ini bergabung dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada. Tinggi ya Mbak Supian. Jadilah sekarang beruntung, beriman beruntung betul jadi Tinggi. Iya. kurang kita Banjar nih pala Oke. sampai nyari ke anak kan cuma anak penang beruntung beriman Tinggi. Wah, ini ya Mau main anak pala. jalan Pak. Oke. Nah, kan jadi ada mau nang beirang kata-kata kasar dan anak walaupun tarik kayak apa itu teresa orang Banjar ya kalau Ya, Pak bejar, masih itu bejar, aja masih Oke. Terima kasih Mbak Supian. Oke. Oke, ini penegasan tadi. Penegasan Di tadi depan. ya. Berarti si Dina kayak itu jualan anak mungkin lah. Dasar Nah, ini kan mungkin jangan sampai kemudian
generasi nang anom-anom tuh nang jadi ibu. Ibu muda, papa tuh, muda kan ya. kemudian lepas dari tradisi kultur nang bahari itu gitu ya. Kadang kan kita mungkin karena pengaruh yang dari mana-mana gitu ya. Mungkin Globalisasi pengaruh dari kan. global media sosial, Iya. kemudian ketika memarahi anak tuh dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus gitu ya. Ini kan yang sangat dihindari gitu ya. Oke. Jadi ungkapan-ungkapan ekspresi tadi kan Mbak Iman Botong Batu merupakan bagian dari proses yang ibarat tuh pembelajaran juga San. Yang menjorong ini tuh parenting Pak ya kalau. Wah itu bijur. Ini kayak model lokal parenting. Lokal parenting. Nah, masuk ya. Baik, nah ini lanjut kita ke Mbak Untung tadi Pak. Iya Bu Untung. Ini kan tadi mungkin secara kebahasaan Bu Untung tuh ya parajakian gitu ya. Karena kan ada nih ya, ungkapan gitu ya. Katanya orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Oke. Orang pintar dikalahkan oleh orang beruntung. Atau dikalahkan oleh orang dalam. Bu Untungnya karena orang dalam. Orang dalam. Beda lagi tuh Pak. Gini, itu juga ada hubungan dengan Mbak Iman tadi gitu ya. Jadi kan karena dalam kultur orang Banjar gitu ya, kayak semacam rezeki, kemudian jodoh gitu ya, kemudian dapat apa macam-macam kebaikan itu sudah ada nama atur gitu ya. Makanya bagi mereka itu hubungan dengan Tuhan tuh sangat penting. Ini orang dalam tadi nih, orang dalamnya nih, Tuhan. Itu jalur langit lah. Iya, itu jalur langitnya itu yang penting. Makanya kan di kita biasanya contoh yang mau hendak tes gitu ya. Tes apa yang tes CPNS yang barusan kemarin ya. Itu kadang faktor-faktor lawan kuitan, minta doa, lawan tuan guru, lawan orang alim gitu. Itu kan sangat di ini kan. Karena para jakian itu kan berkonotasi kepada itu berhubungan dengan tidak semangat iman tadi gitu ya. Kadang memang nyambung, ya kalau dalam konteks yang kita kan biasa rezeki itu kita kan sudah ada nama atur ya gitu ya. Rezekian ada nama atur ya Tuhan tadi masih orang dalam tadi ya. Orang langit. Orang dalam itu nama atur gitu ya. Makanya kemudian dalam tradisi kita biasanya kadang memang nih punya dampak-dampak dampak-dampak yang lain juga sih gitu ya. Karena Tuhan yang mengatur, kadang memang tidak, kalau misalnya kada belum merejeki ya sudah belum merejeki aja, kada dapat gitu ya. Itu menerimanya dengan apa dengan ikhlas bagus, menghindari juga stres gitu ya. Ya memang harapannya memang ya jadi kan tadi kan yang istilah perajikan tuh melampaui istilah pintar gitu ya. Jadi kan orang pintar yang mungkin punya IQ-nya 100 berapa gitu ya. 140 gitu ya. Iya. Atau 200 kalau ada. Itu dikalahkan oleh orang yang beruntung gitu ya. Itu. Dengan beruntung ini juga sebenarnya banyak jalannya tadi Pak lah. Dekati Tuhan, kembali lagi ke dalam Mbak Iman memang tadi. Itu kayak Mbak Iman tadi arahnya Iman. Kayak misalkan orang sudah nyebutnya beruntungan jar gitu kan. Ibarat tuh nang negara itu berhasil, itu kan beruntung. Atau misalnya bajualan tuh payu benar gitu ya. Kan beruntung juga. Ada macam-macam lah gitu ya yang buang beruntung. Aninya tuh. Memang tadi relate dengan Mbak Iman tadi gitu ya, ada hubungan yang kuat dengan Mbak Iman. Harapannya kan anak tuh ya beruntung, sukses lah kalau bahasa kita. Gitu ya. Tapi kenapa ya orang Banjar mengambil kata B semua nih? Maksudnya ya tahu orang Banjar nyak ba ya, tapi kenapa harus Mbak Iman, Mbak Untung gitu ya Pak? Ya, jadi gini mungkin ya sedikit lain gitu ya. Saya ceritakan kami di UIN tuh bikin terjemahan Quran bahasa Banjar gitu ya. Emang dalam bahasa Banjar tuh vokal hanya 3. Mungkin karena pengaruh bahasa Arab bahari ya. Kan bahasa Arab tuh nggak ada huruf yang sama huruf yang ubulet. Ubulet. Hanya A, I, O gitu ya. 3 macam jenis huruf gitu ya. Nah makanya kalau ada tambahan yang huruf atau yang O tadi kan itu biasanya sudah ada pengaruh dari luar gitu ya. Makanya kemarin ketika bikin buku terjemahan tuh di kampus gitu ya, kita menggunakan model Banjarnya orang Hulu Sungai. Anehnya lah patokannya. Yang patokannya hanya 3 huruf vokal. Ya, huruf vokal. Jadi kalau memang di kalangan orang-orang Banjar nang bahari itu karena pengaruh kuat bahasa Arab yang Arab nang gundul. Itu tuh kan hanya 3 huruf vokal. Makanya memang relate gitu ya dengan istilah Mbak tadi ya. Mbak tadi. Mbak tadi ya, Mbak Iman, Mbak Untung, Batuah gitu ya. Iya, mungkin kata dasarnya itulah yang mempengaruhi juga lah Pak. Iya, memang Mbak itu kan dasarnya. Dasar mudah-mudahan Mbak Iman, gitu ya, kayak Mbak semacam, Untung. Iya, kata kerja apa ya gitu ya. Iya, untuk bahasa Banjarnya ya. Iya. Menarik ya Pak kalau kita bahas tentang ininya lagi, tentang perhurufannya lagi orang Banjar nih dasar ditarik garis itu juga serami ya lah. Tadi Mbak Untung sudah nih Pak lah, Batuah lagi nih ya. Mungkin berkaitan lagi juga dengan 2 kata sebelumnya. Iya. Jadi gini,
Ada dua kata yang saling berseberangan atau yang berhadap-hadapan gitu ya. Ada istilah tuah, ada istilah tulah ya. Oh, iya, Lepas tulah. dari bak dulu gitu ya. Iya, nggih. Bak, jadi ada istilah tuah atau istilah tulah. Ini sebujurnya berasal dari tradisi Bahri Banar gitu ya. Dua kata ini gitu ya. Jadi kan dahulu itu mungkin sebelum Islam datang ke Nusantara Iya, ya, ke nggih. kita ini, orang Bahri itu kan dua yang akan diperoleh dapat ganjaran. Jadi mau berbuat baik itu dapat tuah gitu ya. Nggih. Kalau berbuat nang jahat dapat tulah, Tulah. gitu ya. Kan kita masih ada istilah katulahan. Iya, nggih, katulahan. Katulahan tuh ya tadi masih ada pengaruh bahasa yang Bahari. Nah, tuah di sini mungkin kalau bahasa Arab tuh ya kayak semacam barakah ya. Oh, nggih. Jadi bebarakah batuah gitu ya, barakah gitu ya. Itu anehnya. Ininya dulu ya, mau dasar ininya ya. Ya secara asal anunya. Kata. Nah, kemudian sampai sekarang tetap ada, walaupun tadi kan di kalangan generasi Z ini kata tuah tuh mungkin apakah masih dipakai dalam keseharian ya? Gimana Putri? Jarang. Jarang ya. Tinggi, jarang. Ya, semada juga ngerasa jarang sih. Ya mungkin berhubungan dengan ya benda-benda bahari. Oh, Kayak karis, bertuah. karis bertuah aja. Ah, Atau iya. jadi kayak mungkin itu yang masih ada kedekatan. Jadi kalau ada yang mungkin senang dengan benda-benda yang antik-antik ya, atau yang koleksi yang bahari itu bisa ada dipakai kata tuah gitu ya. Tuah. Ya tadi kan mungkin yang paling sering sekarang di Upin Ipin itu ya. Emang di bahasa Melayu emang dipakai juga gitu ya. Tapi artinya beda kan ya Pak? Apa ini beda artinya gitu ya. Gimana bedanya? Kalau betuah itu kan lebih kepada apa, mungkin ini ungkapan kekesalan gitu ya. Betuah budak nih gitu ya. Oh Ini iya. kayak mungkin nakal nyapang kalau bahasa kita tuh nah sebujurnya itu. Jadi emang agak Berseberangan, berseberangan dengan ya. makna dalam bahasa Banjar yang kita tadi kan dari dua tadi ungkapan, ada tuah, ada Tulah. Itulah. tulah gitu ya. Jadi tuah itu namun kita nyambat pahala gitu ya. Tulah itu adalah dosa gitu Dosanya. ya. Atau yang sisi positif, ada sisi Negatif. negatif gitu ya. Negatifnya. Itu kira-kira. Ya mana Baik. katanya sudah ya agak kurang ya dipergunakan di kalangan generasi Z. Generasi Tapi alpha mungkin makin bagus bisa hilang. juga ini kan ya Dikembalikan ya, digaungkan, aja. betul. Tapi kalau generasi alpha mungkin sering memakai juga cuma dalam konteks yang Upin Ipin tadi. Oh iya. Bukan Oh, itu konteks iya, kita. konteksnya udah berbeda, beda bahasa Ya, Melayu kayak dan juga betuah Banjar. budak tadi kan ya. Baik, Pak, ini semakin menarik aja ya. Juga nanti Kak Putri kita belum mendengar suaranya banyak nih ya. Dari perspektif anak muda tentunya kita akan simak setelah berikut ini. Kita break dulu ya, kita izin break dulu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nang hendak bergabung juga di segmen selanjutnya masih ada tunggu di 0511 3252602 atau di 0895 34509 539. Mada kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tune terus di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Sedikitnya bagus, tanda warganya Batak tua, keramahan dipersembahkan. Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen. Apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja. Dan ya bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno Dang. Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat. Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Rumah Lanting adalah rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan dengan pondasi rakit mengapung, terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik di sungai. Rumah Lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini rumah Lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini, rumah Lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah Lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar,
di Muara Kuin Banjarmasin dan di Muara Mantuil Banjarmasin. Kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi. Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan Salam Pro 4 masih bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar ya. Dan Salam Pro 4 masih bersama Mada di Pandiran Mbak Isukan hari ini. Dan masih berpandiran tentang falsafah hidup orang Banjar, yaitu Mbak Iman, Mbak Untung, dan Mbak Tua. Mungkin sedikit kita remind juga nih ya Pak Zainal dan juga Kak Putri, bahwa ini memang ibaratnya adalah tabiat, habis juga pandangan hidup, yang pegangan hidup yang harus kita selalu ada lah, apalagi orang Banjar gitu ya. Pas banget pinanya ini ada yang menelpon ya. Mada izin angkat dulu ya. Pembukaan di segmen kedua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nambah Supian. Ulun menambahkan sedikit Pak lah. Tentang batuah tadi. Ini pendapat ulun aja. Kalau dianukan ke manusia, orang yang bertuah itu mungkin berwibawa atau punya karisma tersendiri. Seperti Abah Guru Kumpulkan itu karisma beliau sangat luar biasa. Nah, menurut ulun gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berwibawa Jarsidinlah atau punya karisma sendiri untuk batuah itu. Nah, di belakang Abah Supian juga yang mungkin hendak bepanderan di sini umpat menimbrung ya. Kalau Pak boleh aja di 051132522602 atau di 089534050959. Kayak apa nih Pak batuah Jarsidin tadi? Apakah bisa diartikan dalam hal ya memang itu? Banyak ya, luas kalau yang sekarang kita maknai batuah tadi ya. Jadi kalau memang sesuatu yang punya kelebihan, punya apa yang kalau bahasa Arab kan namanya zidatul khair, apa namanya keberkahan, gitu ya. Itu kan dalam setiap mungkin konteks itu bisa macam-macam. Artinya ya. Artinya ke figur seseorang kan kayak ke guru sekompol, bisa juga sidin batuah gitu ya. Bisa gitu ya. Walaupun yang sering dipergunakan di dalam apa namanya yang tradisi kita sebujurnya itu lebih kepada misalnya tadi kan yang batuah itu yang punya kayak semacam keberkahan gitu ya. Jadi kayak hidup tuh biar batuah kayak Pak namanya tanah. Kadang kan mungkin karena tadi kan ini memang bahasa yang lama gitu ya. Bahasa lama. Sering itu identik dengan tadi benda-benda gitu ya. Dan ini batuah konteksnya benar. Gitu ya. Misalnya batu kah, cincin kah. Kemudian apa kares, tumbak kan batuah gitu ya. Karena memang ini tadi kan dari tradisi lama tentang dahulu ya, ini kan kayak semacam agama sebelum Islam juga datang. Sudah ada konsep ini gitu ya, konsep tentang Sang Hyang Taya namanya gitu ya. Nanti ada hubungan dengan tak gitu ya. Ada tak dan Tuhan gitu ya. Ada watu, ada tombak, ada tumbal. Nanti ketuah tulah gitu ya.
Itu tuh kayak semacam Tuhan sebetulnya dalam tradisi orang Bahari itulah Bahari itu. agama Bahari. Kan ada yang dalam tradisi Cina kan juga Tuhan gitu Iya, ya. Agama Taoism itu ya. Nah, itu jadi ke Tuhan arahnya. Jadi sang yang taya gitu ya. Kemudian nanti pada perkembangan berikut itu berhubungan dengan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan, namanya tuah, yang keburukan itu namanya tulah itu ya yang ke kita. Jadi kalau kita mau menempatkan pada seseorang ya nggak salah juga gitu ya, kan dari Tuhan. Ya, bisa ke karismaan dikaitkan kepada gitu seseorang ya. Ini ya personalnya. Ya, memang lebih ke antik kalau yang sering gitu ya. Tapi memang dalam konteks kita memang harapannya kan kita tuh batuah gitu ya. Jadi kalau misalnya punya kegiatan atau punya pekerjaan itu kalau batu kan kayak semacam ada nilai tambah lah gitu ya. Jadi kalau gini mungkin dalam contoh yang mudah gitu ya. Kalau kita makan gitu ya. Dengan makan yang sedikit tapi kenyang. Nah itu batuah gitu ya. Atau kita dapat bakso batu. Itu berkah namanya. Keberkahan. Dapat tuah atau kita misalnya bekerja dapat gaji yang sebujurnya teman hitungan tuh sedikit ya, tapi cukup aja bertahan. Nah, itu tuh kan namanya tuah gitu ya. Keberkahan. Jadi kayak semacam kadang itu nanti diperlukan. Bisa jadi mungkin gaji gana tapi selalu merasa kurang gitu ya. Ini kan memang hubungannya dengan keberkahan dalam setiap aktivitas kita gitu. Itu kan yang diharapkan oleh mungkin orang tua kita orang Bahari juga, lah. gitu ya. Jadi kalau anak-anak tuh mengkau tuh bertuah hidupnya gitu ya. Jadi berarti tuh walaupun jadi cukupan lah beritaan gaji walaupun secara nominal kada banyak tapi cukup aja beritaan ada gitu ya. Ada terus nah lah. itu tenang makna batuah tadi gitu ya. Jadi bukan kepada mungkin kuantiti tapi kualitasnya itu gitu ya kira-kira. Tapi menarik juga ya Pak ya, maksudnya ini kan dari Bahari Banar ya kata-kata ini lah sebelum kita lahir ibaratnya lah sudah ada dahulu ada kata ini. Berarti orang Bahari itu pintar banget Pak lah dalam mengaplikasikan penggunaan kata nih lah, baiman, bauntung, batuah kayak menjadi satu kesatuan gitu. Falsafah hidup sih gitu ya, kayak semacam model kan kita ini kerajaan Bahari gitu ya, orang yang memang punya peradaban gitu ya. Jadi ibarat kadang kan memang ada yang kayak semacam tradisi kita untuk tadi kan proses transformasi kayak pendidikan ke generasi-generasi yang berikutnya. Nah kemudian barangkali dimunculkan formulasi tadi gitu ya, formulasi ini baiman buntung batuah, kemudian terus disampaikan dari generasi ke generasi sampai kemudian generasi Z yang Putri tadi kan yang masih asing katanya. Nah ini menarik juga ya kita tanyakan kepada Putri nih. Ini kan falsafah hidup orang Banjar wayah ini, pian asli orang Banjar. Bagaimana melihat falsafah ini di kehidupan sekarang ini Putri? Ya tentunya seperti yang ulun katakan tadi lah sudah sangat jarang gitu. Tapi dalam pergaulan bukan hanya penggunaan tapi mungkin pengaplikasiannya bagaimana? Pengaplikasiannya bagaimana nih? Maksudnya dalam lingkungan Putri ini ya, kan baiman buntung batuah ini punya arti yang sangat bagus gitu. Apakah orang-orang sekarang juga mengaplikasikannya secara benar gitu ya? Mungkin secara penamaan bisa jadi lain gitu. Bisa jadi lain gitu ya. Dalam praktiknya apakah masih tetap orang baiman kah wayah ini atau sekedar jadi pintar KTP aja kah? Dalam pandangan seorang generasi Z gitu ya? Sebenarnya kalau di lingkungan ulun sendiri ya di lingkungan bubuhan yang lumayan kuat nih agamanya gitu. Kan bubuhan jurusan agama nih, jurusan Quran tafsir. Quran tafsir ya. Terus kalaunya menyimpang itu sepertinya bubuhan yang kakawanan yang jauh sih. Kalaunya kakawanan yang parak itu kawanan yang jauh ya. Circle-nya. Circle ya. Jerwah ini circle tuh Pak Ayah kalau Pak geng ya. Masih ini ya. Masih kuat gitu. Oke. Tapi dalam baiman buntung batuah sendiri bagi Putri nih, bagaimana artinya? Satu-satu kan nih? Boleh. Kalaunya baiman itu ya sudah ulun sampai tadi. Ya, bauntung lagi balon batuah. Bauntung ini artinya itu bukan hanya sekedar untung gitu. Artinya itu juga berguna gitu, bermanfaat bagi tidak hanya bagi dirinya sendiri, terus juga bagi orang lain gitu. Nah, dalam bermanfaatan ya. Nah, orang Banjar itu memaknai kata bauntung itu
selalu bernasib baik, selalu berrezeki, seperti ujar Bapak Zainal tadi. Terus juga bermanfaat gitu hidupnya. Terus nah, untung yang dimaksud di sini itu berdasarkan dengan keimanan, dengan ilmu agama yang dibekali. Nah, di samping itu juga tidak lupa untuk meminta doa kepada orang tua. Supaya apa? Supaya hidup kita ini beruntung gitu. Misalnya anak apa-apa, Bapak dah dulu karena orang tua minta restu, minta doa kayak apa supaya lancar urusannya. Terus kalau kada lancar juga hati kita yang beruntung. Maksudnya hati kita itu ikhlas tadi gitu. Nah, kalau nya kada lancar, iya kada apa-apa kayak itu, menerima aja hati kita. Legowo gitu ya. Kalau orang Banjar tuh ikhlas tuh ada katanya lah Pak sendiri. Kalau orang kan Jawa tuh legowo gitu ya. Kalau orang Banjar adalah katanya sendiri Pak. Orang Banjar kayak menerima. Apa ya mungkin kalau tulus ikhlas apa ya? Mungkin aneh ya. Nang rela. Ada juga anunya tuh. Anunya. Kadang emang kan mungkin dalam bahasa Banjar tuh sering dengan bahasa Arab sih agak aneh ya. Iya, kita dekat gitu ya. Rida aja. Cuma dalam ungkapan bahasa kita. Rida lawan kehendak Tuhan. Ucur. Ini Pang mungkin maksud di balik kata untung ya. Iya. Kalau Batuah sendiri nih Kak Putri? Kalau nya Batuah, nah ulun ini mengambil dari satu jurnal, itu artinya itu bisa harkat martabat. Itu maksudnya memiliki keberkahan, itu memiliki keistimewaan, memiliki keahlian yang digunakan untuk menolong orang lain, untuk supaya berkah gitu bagi orang lain juga. Nah, sehingga orang yang Batuah tadi itu bisa dijadikan panutan gitu atas perilakunya, uswatun hasanah gitu kalau kita ya. Terus juga banyak disukai banyak orang, terus menjadi terhormat hidupnya. Nah, terus Batuah ini itu juga bisa diartikan karomah. Karomah. Satu sosok yang bisa dikatakan memiliki karomah, sosok orang Banjar itu Datuk Kalampayan. Iya, oke. Dari kata karomah tuh juga berarti bisa diartikan Batuah gitu ya. Ya mungkin hampir punya pemaknaannya hampir berdekatan. Gitu ya, berdekatan. Tapi ini ada WhatsApp masuk Pak, pertanyaan ya. Kita jawab di segmen ini ya, mau sebelum terakhir nih ya. Baik, ulun bacakanlah. Assalamualaikum, tolong pencerahannya Mama Alpi nih ya, mau bertanya. Apa Mama Alpi mau tahu tentang kepuhunan, menambainya bagaimana Pak? Terima kasih. Ini mungkin sedikit ini ya, tapi sedikit ini ya. Oke, jadi begini. Dalam tradisi Banjar tuh kan biasa yang namanya sakit itu ada 3 macam. Jenisnya. Ada sakit medis. Ya. Itu biasa orang berobat ke dokter medikal. Ada sakit psikis, biasa kan ke psikiater atau psikolog gitu ya. Yang ketiga sakit magis, nggak ada kelihatan gitu ya. Emang di wadah kita kadang yang sakit magis ini bukan hanya berhubungan dengan fisik, kan biasa kalau mestinya gitu ya pembahagian itu kan kalau medisnya berhubungan dengan yang fisik lah, yang kelihatan. Kemudian yang psikis yang kejiwaannya, yang magis itu biasa nang kada kelihatan. Nah, cuma kadang di kita ini dianggap itu ada keterkaitan ketika yang aspek yang tadi kan nang kada kelihatan itu garing, kemudian dianggap karena pengaruh dari macam-macam gitu ya, pengaruh dari orang Subalah atau orang kiriman kajar orang tuh kiriman gitu ya. Memang kan tergantung kepada yang bersangkutan, keyakinan gitu ya. Memang kan di apa namanya, kan ada istilah di dalam psikologi itu ya, kayak semacam ketika orang itu yakin tuh kadang bisa wujuran gitu ya. Misalnya ini tuh orang tuh pintar gitu ya. Kemudian datang ke wadah sidin, diuruti sidin, nunjuk sidin orangnya kapuhunan gitu ya. Digetok orang halus. Subalah. Halus anak menggetok. Halus lain belang Pak. Itu ya. Memang ini ya kayak semacam kepercayaan di wadah kita gitu ya. Tadi kan mengenai misalnya apakah itu dikarenakan oleh orang Subalah atau orang sebetulnya tetangga orang kelihatan orang halus atau orang yang kelihatan gitu ya. Ini kan memang harus diperiksa dahulu gitu ya. Nggak bisa kita kemudian
mengatakan langsung oh dia orang ini kapuhunan gitu ya. Mungkin dicek dulu ke sisi medisnya gitu ya. Ini jangan-jangan hanya gangguan misalnya karena keuyuhan, masuk angin, masuk ke kepala. Kadang langsung tiba-tiba sama kepuhunan. Atau biasa juga di kanan misalnya kekanakan, kan biasa nemuin hendak berjalan gitu ya. Nah, itu kan sering panas-panas gitu ya. Mungkin karena gugur atau tarabah kemudian darahnya kada lancar. Kan itu ibarat itu tubuhnya berurut. Itu kan logik, maksudnya kan ada hubungan dilancarkan darahnya kemudian menjadi sehat. Atau mungkin dalam filosofi cacak burung ngaranya mau bati kaponan tadi kan pakai jandaran kuning nah diolah tanda kebidaraan. Nah itu kan juga sebujanya memang kita melihat secara filosofi mengapa nang jandar kuning itu kan untuk memberikan efek panas gitu ya. Jadi barangkali orang nang ini kan dengan efek panas itu akan memberikan pengaruh gitu ya ke tubuh yang pasien tadi gitu ya. Jadi memang banyak makna-makna simbolik dalam tradisi pengobatan Banjar gitu ya yang tidak bisa kemudian kita katakan itu langsung ini ada hubungan persis. Cuma kita bisa melogikakan dalam artian memang ada hubungan, ada penjelasan. Tadi kan kayak semacam falsafah tuh kadang pakai kayak semacam apa ya ungkapan-ungkapan yang kadang langsung metaforik atau apa gitu ya. Jadi kiasan-kiasan ya. Nah, ini digetok oleh apa atau dijapai oleh siapa gitu ya. Itu kemudian bawa urut bawa apa itu bisa kemudian bisa kita jelaskan. Tergantung konteks ininya, konteks. Secara logisnya tuh beritaan kapohonan tuh karena sesuatu yang mistik lah gitu kita katakan. Betul sekali. Nah, di menit-menit terakhir juga nih mungkin Kak Putri ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Zainal nih. Saya ingin sedikit menyampaikan kalau Mbak Iman, Mbak Untung, dan Mbak Tua itu merupakan suatu konsep yang saling berhubungan dan saling keterkaitan gitu. Nah, dalam pandangan masyarakat Banjar, menjalani kehidupan yang Mbak Iman itu yang kuat, agamanya itu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dengan keberuntungan itu, seseorang akan hidup dalam batuah, artinya yang penuh berkah gitu. Nah, sehingga menciptakan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia gitu. Iya. Ya, memang itu. Ya, ada keterkaitan. Iya, jadi 3 kata ini bukan kan satu-satu ya. Ada hubungan. Taluba. Jadi dia ingat tuh taluba. Nggih, bujur. 3 buting mbaknya gitu ya. Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. Iya. Baik. Nah, ini tentunya ya Dang Sanak Seberataan menjadikan kita apalagi orang Banjar gitu ya, jangan sampai meskipun hidupnya mungkin kada di Banjar lah, tapi ada darah Banjar ya, ini jangan gitu harus ya. pokoknya harus gitu ya. Iya, falsafah tadi kada jurang ingat tetap gitu ya. Iya, bujur, dipegangi kuat-kuat, jangan sampai hanya sekedar kata-kata di mulut ya, tapi harus diresapi. Tadi kita juga sudah menjelaskan gitu ya, Kak Putri juga Pak Zainal satu-satu pengertiannya apa, dibaliknya itu apa gitu ya. Baik, kalau begitu Mada di penghujung acara juga minta sedikit kesimpulan ya dari Bebuhan Pian nih untuk hari ini adalah falsafah hidup orang Banjar, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. Mungkin dari Pak Zainal dulu silakan. Memang tadi kan nih falsafah orang Bari gitu lah tentang kehidupan, falsafah hidupnya orang Banjar. Taluba tadi ya Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua saling ada hubungan ya. Saya kira mungkin yang untuk saat ini yang perlu kita lakukan adalah meneruskan tradisi ini gitu ya. Mungkin generasi Z seperti Putri gitu ya. Nanti kemudian bagaimana memunculkan kembali ungkapan-ungkapan ini gitu ya. Kalau orang Bari kan sudah familiar, sudah sangat akrab, tapi kemudian karena pengaruh dari dunia luar, media sosial macam-macam gitu ya. Kadang kan istilah-istilah ini sudah mulai hilang gitu ya. Sehingga penting untuk kemudian kita menjaga tradisi yang positif dari orang-orang terdahulu ya. Dalam artian inilah yang karakteristik orang Banjar itu dengan Taluba tadi gitu ya. Orang Banjar itu masih orang Mbak Iman, orangnya Mbak Untung, kemudian buahnya adalah Batuah gitu ya. Akhirnya mungkin itu ya Pak ya. Berkah gitu ya. Hidupnya. Berkah hidupnya gitu ya. Walaupun dengan tadi kan dapat nominal pendapatan tidak mungkin besar tapi cukuplah berataan. Cukup terus berataan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Kak Putri silakan. Kalaunya dari ulun, Mbak Iman, Mbak Untung, dan Mbak Tuah tadi itu bukan hanya sekedar istilah dari masyarakat Banjar lah, tetapi juga itu mengandung doa gitu, doa untuk anak-anak mereka, untuk anak cucu mereka, yang mana supaya kehidupan mereka itu, kehidupan selanjutnya memiliki kehidupan yang bagus, kehidupan yang berkah gitu.
Baik, cukup ya Kak Putri ya. Inggih. Baik, intinya semoga hari ini Mbak Iman Buntung Batuah kita kau terapakan sampai ke depan-depannya. Apalagi mungkin dang sanak seberataan nang masih anum-anum ya, kalau kita terus akan terus ini tradisi yang memang sebenarnya adalah tradisi yang bagus gitu ya, tradisi orang Banjar. Wajib kita bangga punya tradisi yang seperti ini. Terima kasih Pak Zainal, Ya, terima sama-sama. kasih Kak Putri. Ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya terima kasih buat para pendengar yang sudah setia dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Dan insya Allah kita bertemu lagi di Pandiran Besokan besok hari jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk hari ini Mada izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.